Oke, ya hari ini kita bahas dua offering yang berikutnya ya. Offering yang kedua sama offering yang ketiga, grain and peace offering. Atau dalam bahasa Indonesianya korban sajian dan korban keselamatan ya. Although sekali lagi saudara jangan terlalu stuck dengan istilah ya, karena istilah-istilah ini bakal ada banyak hal yang istilah lain gitu. Ya oke, so recap sedikit saudara. Dalam dua pertemuan yang pertama kita udah membicarakan basically ternyata kitab Imamat dan diskusi di dalamnya mengenai sistem korban, mengenai apa yang najis, apa yang tahir dan sebagainya gitu ya. Itu ternyata bukan terutama mengenai dosa dan lalu bagaimana pengampunannya gitu. Itu bukan poin yang paling utama lah gitu. Kita udah ngomong kayak gitu ya. Ternyata kita udah membicarakan bahwa buku Imamat itu ternyata berbicara mengenai Tuhan yang datang tinggal bersama dengan umatnya. Jadi lalu apa yang kita perlu lakukan ketika kita menghadapi realita ini? Realita bahwa Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan kita gitu ya. So, pembahasan kitab Imamat ini tujuannya itu sore. Mengenai bagaimana kita merubah paradigma kita ya. Waktu kita kembali ke Alkitab dan kita benar-benar lihat semua hal-hal yang mendasar itu tuh sebenarnya apaan gitu. Kenapa kita selama ini nggak tepat membaca ya? Sekali lagi, karena kita selalu membacanya itu lewat kacamata kita, paradigma kita yang hari ini, yang sebenarnya nggak tentu tepat waktu kita pakai membaca apa yang ditulis pada zaman itu. Misalnya, saya kasih satu contoh lagi supaya lebih jelas. Waktu kita membicarakan mengenai datang ke mezbah atau urusan mengenai tabut dan sebagainya, kita selalu mikirnya itu langsung koneksinya adalah dengan hal-hal yang spiritual. Tapi bahasa yang kalau saudara perhatikan ada di sekitar penggunaan kemah dan tabut dan segala macam gitu ya, itu sebenarnya memberikan kesan yang lain. Itu bukan urusan spiritual sebenarnya. Sebenarnya kita lihat bahasa-bahasanya itu adalah mengenai bahasa kerajaan. Kalau kita mau bilang kemah suci ya, kemah pertemuan itu punya gaya bahasa yang kita sama sekali nggak sadar, kita sama sekali nggak pick up gitu ya. Itu justru bicara mengenai kemah ini digambarkan sebagai satu istana kerajaan sebenarnya. Urusan yang terjadi di dalamnya itu urusan kerajaan, urusan politik kalau kita mau bilang gitu ya. Dan bukan urusan spiritual actually. Misalnya ya saudara, saya kasih beberapa hal ya. Misalnya bahasa ini ya, bahasa summoning ya. Ini kan kitab Levitikus sekali lagi ya, itu dimulai dengan ayat pertamanya kan ini ya, kalimat ini saudara. Nah, sekali lagi saudara, kalau saudara lihat kalimat itu, saudara kesannya apa saudara? Apa kesan nuansa yang saudara bawa dalam kata memanggil itu? Ya memanggil ya, Tuhan memanggil kita gitu ya, Tuhan berbicara kepada kita, ini hubungan Tuhan dengan kita gitu dan sebagainya gitu ya. Oke, fine, apapun itu ya, saudara coba keep dulu itu ya. Lalu saudara coba perhatikan gitu, ternyata bahasa panggilan kayak gini saudara. Dan juga kata istilahnya ya, summon ya. Itu sebenarnya adalah kata yang sebenarnya lebih dekat dengan urusan kerajaan. So misalnya saudara, ini ayat yang mirip. Waktu orang dipanggil ya, disummon, lalu masuk menghadap, itu bahasa yang biasanya dipakai dalam urusan kerajaan dan antara seorang raja dan bawahannya. Masih di bagian sama juga ada lagi kan ya. Panggilah Imam Sadok, itu juga pakai kata yang sama saudara, istilah kara ya, atau istilah summon, memanggil ya. Masuk menghadap. Waktu kita bicara mengenai orang menghadap Tuhan, kita punya nuansa yang beda kan ya, dengan nuansa kerajaan ini. Tapi sebenarnya kalau saudara baca di Alkitab ya, bahasa menghadap Tuhan itu sebenarnya lebih dekat ke arah menghadap seorang raja. Kita agak lain ya mikirnya ya. Kita nggak mengkonotasikan bahasa-bahasa menghadap Tuhan atau dipanggil sama Tuhan itu sebagai bahasa-bahasa dipanggil dan menghadap raja. Tapi actually kenyataannya seperti ini saudara. So beberapa hal lagi ya. Ya sekali lagi ini berdiri menghadap. Tadi kan sudah soal berdiri menghadap ya. Berdiri menghadap itu ternyata dalam bahasa perjanjian lama itu sesuatu yang identiknya itu dengan kerajaan, dengan seorang raja. Ada beberapa ayat yang lain misalnya kan ya. Nah ini misalnya, ini kan dari Imamat. Mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita nggak nangkep ada nuansa kerajaan di sini. Kita nggak nangkep ada nuansa kehidupan politik atau whatever gitu ya. Tapi kalau saudara sekali lagi perhatikan gitu ya, gaya bahasanya itu dipakai di tempat yang mana yang lain. Saudara kan lihat ini sebenarnya settingannya itu menunjuk banget ke settingan kerajaan. Ini Esther ya. Saudara bisa kebaca kan ya? Ya. Terus misalnya ini.
menghadap raja ya, berdiri di hadapan raja gitu. Kalimat-kalimat itu tuh gaya bahasa yang sangat identik dengan seorang raja. So, saudara udah dapat tadi bahasa pemanggilan ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman, bertitah sebenarnya kan ya. Nggak ada kata khusus buat firman, saudara, dalam bahasa Ibrani. Raja bertitah dengan Tuhan berfirman itu sebenarnya pakai istilah yang sama, cuma Indonesia aja yang bedain sebenarnya. Lalu misalnya juga ini, berdiri menghadap, itu ternyata sebenarnya bahasa yang diambil dari bahasa kerajaan. Lalu misalnya, persembahan ya. Nah ini juga menarik ya. Kalau saudara baca, saya nggak tulis ayatnya di situ. Maksudnya saya nggak kasih ayatnya di situ, saudara bisa buka sendiri kalau saudara mau ya. Tapi Keluaran 25 ayat 1-9 itu kan bicara mengenai bagaimana Musa itu disuruh untuk menyuruh orang Israel itu membawa persembahan. Nah sekarang persembahan buat kita itu paradigmanya apa saudara? Nuansanya apa? Nuansanya itu kan urusan gereja gitu, donasi lah, kira-kira seperti itu kan ya. Atau gerakan keagamaan yang lain, di Buddhisme ada donasi, donatur, persembahan atau whatever. Tapi actually namanya persembahan itu bukan cuma donasi, tapi juga tribute. Kalau kata tribute, saudara tahu kan, ini persembahan yang bersifat sekali lagi ada nuansanya dekat dengan kerajaan, ya kan? Upeti, exactly, benar, upeti. So, sebenarnya bahasa mengenai persembahan yang hari ini kita punya gitu ya, itu sebenarnya tuh lebih dekat ke arah upeti, saudara, dibandingkan donasi. Cuma hari ini kalau saudara lihat dalam gereja pada zaman sekarang gitu ya, kita lihat persembahan ya, kita pikir ini persembahan ini donasi. Ya saya yang kasih gitu ya, semau saya gitu ya, sebisa saya atau sekehendak saya gitu. Tapi kalau dalam zaman dulu kan itu setengah maksa saudara sebenarnya. Maksudnya itu setengah wajib, karena memang raja itu wajib memungut upeti kan ya. Tapi hari ini, saya cuma kasih contoh-contoh ini untuk saudara lihat ada jarak antara paradigma yang kita pakai hari ini membaca Alkitab dengan mungkin bagaimana Alkitab ditulis pada waktu itu. Ini yang kita udah ngomong berkali-kali kan ya. Lalu misalnya juga saudara lihat perhiasan atau ornamen perabotan kemah suci. Saudara juga bisa baca itu bagian itu kalau saudara mau baca. Tapi saya nggak mau masukin itu, ini cuma introduksi soalnya saudara. Itu bukan main pembahasan kita. Tapi sekali lagi kalau saudara perhatikan bagaimana ornamen dan kemah suci itu dibangun. Apalagi furniturnya di dalamnya. Yang mesti dilapisin emas, yang mesti segala macam dan sebagainya. Itu adalah basically deskripsi yang orang zaman dulu akan langsung ngerti. Ini kemah yang cocoknya untuk raja. Kenapa kemah ini dibikinnya kayak gini? Karena ini kemah yang pantesnya itu untuk raja. So sekali lagi ada nuansa kerajaan yang sangat besar dalam kemah suci dan kehadiran Tuhan di antara umatnya. Cuma sekali lagi kita nggak pick up itu. Kita selalu mikirnya ke arah urusan spiritual dan rohani. Lalu misalnya juga ya, baju-bajuan daripada para imam dan protokol-protokol yang mengatur imam tuh harus gini, harus gitu dan sebagainya. Sekali lagi saudara, ini juga sebenarnya adalah satu tradisi yang diambil dari kerajaan. Ini salah satu bagian dari Alkitab yang mungkin bisa memberikan nuansa itu ya. Saudara lihat waktu Ratu Sheba itu datang menjumpai Salomo. Lalu saudara lihat Salomo itu apa? Ada banyak protokolnya kan ya. Oh rumahnya kayak gitu ya. Makanan, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Saudara itu semua adalah hal-hal yang diatur dalam kitab Imamat. Cuma dalam kitab Imamat yang diatur bukan pegawai istananya Salomo. Tapi saudara ngerti kan ya, pengaturan semua protokol-protokol itu, saudara, itu sebenarnya lebih dekat kepada apa yang terjadi dalam sebuah istana dibandingkan apa yang hari ini kita mungkin pikir terjadi di gereja misalnya, iya kan ya? Ini asal muasalnya, bahasa itu tuh mengandung konotasi seperti ini sebenarnya. Konotasi apa yang terjadi dalam suatu istana, suatu kerajaan. Tapi sekali lagi kita nggak ngeh dengan ini. Lalu juga misalnya saudara ya, kemah suci dan tabut Tuhan itu di dalam seluruh perjanjian lama itu seringkali disebut sebagai tahta atau tumpuan kaki Tuhan. Dan kita seringkali sekali lagi mikir ini cuma sebagai semacam kayak apa ya, metafor saja gitu ya. Tapi enggak juga saudara. Saudara bisa melihat ini jelas banget. Ini waktu Daud berkata soal dia mau bikin rumah Tuhan dan saudara langsung lihat situ kan ya, bahwa rumah Tuhan itu dia maksudkan sebagai tumpuan kaki Tuhan ya. Dan tumpuan kaki Tuhan, saudara, itu tumpuan kaki itu sesuatu yang muncul dalam tahta seorang raja. Yang berikutnya ini, saudara, yang barusan saya buka, itu adalah catatan mengenai tahtanya Salomo. Waktu pembuatan tahtanya Salomo. Saudara lihat, ada tumpuan kaki di tahta. Itu sesuatu yang standar dalam bahasa tahta, pembangunan tahta pada waktu itu. Ini jelas banget nuansanya dan konotasinya itu, bobotnya itu kemana. Ya. Maka nggak heran di dalam Mazmur juga misalnya muncul kalimat-kalimat seperti ini kan ya. Waktu orang mengatakan, mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Saudara ngerti maksudnya apa? Itu maksudnya adalah istana Tuhan, yaitu
kemah suci, yaitu bait Allah. Mereka dengan sangat amat dekat menggabungkan dua konsep ini kan ya. Saudara lalu mungkin berkata, tapi Pak, bukannya ada kata-kata di Alkitab yang mengatakan, enggak, Tuhan bilang, enggak, yang ada tumpuan kakiku itu bumi, tahta itu adalah langit gitu ya. Jadi bukan ini dong, bukan kemah suci dan perabotannya dong ya, atau tabutnya, tapi langit dan bumi. Iya benar saudara, tapi sekali lagi saudara perlu baca ayat itu dengan mengetahui konteksnya. Ini ayatnya saudara ya. Coba saudara perhatikan kalimatnya gitu ya. Kira-kira konteksnya situ apa saudara? Kalau saudara lihat dari kalimat ini. Apakah ini sedang menyangkal gitu maksudnya, bahwa konsepsi bahwa rumah Tuhan itu sebuah tumpuan kaki Tuhan atau takhta Tuhan itu salah? Ini kan justru mengkonfirmasi kan ya. Maksud gini, Tuhan tuh lagi ngomel karena dia itu mengatakan lu pikir selama ini itu karena gua menaruh tabut dan kemah suci sebagai tumpuan kaki gua, maka gua terjebak di situ. Maka gua stuck di situ dan lalu gua nggak berkuasa di seluruh bumi. Itu yang dia maksudnya mau ngomong, saudara. Tapi kalimat seperti ini kan baru masuk akal ketika memang diberikan di dalam satu konteks yang memang orang mikirnya kemah suci dan perabotannya itu adalah tahta dan tumpuan kakinya Allah. Saudara ngerti kan ya? Nggak ada masuk akalnya kan Tuhan ngomong kayak gini. Kalau orang nggak mikir kayak gitu. So intinya saudara sekali lagi ya. Jadinya saudara lihat inilah kenapa kita itu perlu balik back to basics gitu. Kalau saya mau bilang ya, waktu kita mempelajari Alkitab, waktu kita PA segala macam dan sebagainya, saudara. Kita itu kenapa? Karena antara kita dengan orang zaman Israel, saudara, itu sepertinya ada beda bagaimana kita mengerti istilah-istilah yang sama. Kita baca gaya bahasa yang sama itu kita bisa nangkep makna yang berbeda dengan orang-orang pada zaman itu kayaknya gitu, ya. So sekali lagi, saudara, hal ini belajar kayak gini tuh aplikatif atau enggak sih? Ya aplikatif lah, buat saya sih sangat aplikatif gitu. Tapi sekali lagi mungkin nggak aplikatif sesuai keinginan banyak orang. Apa aplikasinya, saudara? Ya saudara bisa langsung lihat aplikasinya kan ya. Hari ini mungkin problemnya gereja itu disebabkan karena salah baca gitu. Hari ini orang datang kepada Tuhan itu nggak nangkep bahwa dia itu datang menghadap raja. Hari ini orang datang kepada Tuhan tuh merasa dia datang menghadap pembantu. Lalu merasa berhak menuntut gereja atau firman Tuhan memberikan kepada kita itu panduan-panduan lah mengenai bagaimana hidup, bagaimana mendidik anak, atau bagaimana membuat relasi mertua dan menantu jadi baik dan sebagainya. Saudara ngerti maksudnya ya kan? Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara datang ke hadapan Tuhan itu berarti saudara ketemu raja. Saudara expect-nya dapat apa, saudara? Dapat buku panduan? Enggak kan? Saudara expect dapat perintah. Iya kan ya? Dan kalau saudara dapat perintah, itu seringkali namanya raja yang nggak bakal kasih tahu saudara gimana cara melakukannya. Itu tanggung jawab kita untuk mencari tahu sendiri, iya kan ya? Itu namanya punya raja, saudara. Nah, saya bukan mengatakan kita nggak boleh cari panduan sama sekali dari Alkitab, saudara. Bukan itu yang saya ngomong. Pasti ada lah bagian Alkitab yang bersifat panduan itu juga ada. Ini saya lagi ngomongin urusan prioritas gitu ya. Kita datang kepada Alkitab itu terutama untuk apa dan dalam sikap seperti apa. Dan sikap kita datang, ekspektasi yang kita bawa ketika kita datang ke gereja, ketika datang ke hadirat Tuhan itu dibentuknya dari mana kira-kira? Ya salah satunya dengan belajar kitab Imamat, saudara. Ini kitab yang menurut saya sangat aplikatif dan mendarat. Meskipun nggak mendarat dan aplikatif sesuai dengan keinginan saudara mungkin gitu ya. Buat saya ini aplikatif dan mendarat karena mendarat itu berarti menyentuh sampai lapisan yang paling bawah, saudara. Apa itu lapisan yang paling bawah? Yaitu sekali lagi bukan cuma kasih saudara melihat apa, tetapi memberikan saudara sampai melihatnya itu gimana. Ini lebih mendasar kan ya? Lebih di bawah, saudara. Lebih fundamental kalau kita mau bilang. Orang lihat apa, itu tergantung bagaimana dia melihat gitu kan ya. Sekali lagi kita baca kalimat yang sama, Tuhan memanggil Musa. Tapi saudara bisa nangkap makna yang berbeda dengan orang Israel zaman dulu. Karena bagaimana saudara melihat dan bagaimana mereka melihat, itu yang lebih mendasar, itu yang lebih di bawah. Dan itu yang jadi target kita, saudara, waktu kita ikut seri PA ini. Jadi menurut saya ini salah satu kitab yang paling aplikatif, paling mendarat. Cuma sekali lagi, ya mungkin gak sesuai dengan istilah saudara mengenai apa itu aplikatif dan mendarat. Ya, sekali lagi, beda makna. Kenapa beda makna? Karena beda bagaimana kita melihat. Ya, ini yang kita udah ngomong berkali-kali, saudara ya. Yaitu kita bukan cuma mau belajar isi Alkitab, tapi kita penting sekali untuk belajar bagaimana
membaca Alkitab itu sangat-sangat important, dan kitab imamat tuh buat saya salah satunya mengajarkan hal ini. Bukan soal cuma belajar apa isi imamat, saudara, tapi lalu membuat kita menyadari ternyata kita ini perlu belajar bagaimana membacanya. Gitu. Itu salah satu goal yang kita terus pengen lakukan ketika kita membahas kitab imamat ya. Ini introduksinya. Oke, saudara, sekarang kita hari ini masuk ke dalam dua offering yang tadi kita udah ngomong ya. Yang pertama itu grain offering. Sekali lagi grain offering itu di dalam di dalam Alkitab saudara bahasa Indonesia itu di pasal kedua, dan itu istilahnya adalah korban sajian ya. Dan kita akan coba lihat sekilas dulu apa yang dibicarakan di pasal 2, saudara. Yang pertama itu adalah di pasal 2 ini saudara diberikan beberapa opsi ya. Apa yang boleh atau apa yang bisa jadi korban sajian, yaitu tepung, minyak, roti, dan bulir gandum ya. Lalu selain opsinya apa aja yang boleh jadi korban sajian atau grain offering, saya pakai bahasa Inggris saja, saudara, karena sekali lagi seperti yang sudah ngomong, bahasa Indonesia itu agak confuse antara penggunaan istilah korban, persembahan, dan sebagainya. Oke. Yang terus ada yang dilarang juga, saudara ya. Yang dilarang adalah itu nggak boleh pakai ragi ya. Oke. Ini ayat-ayatnya, saudara. Saudara bisa baca di situ ya. Roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi gitu ya. Ayat 5, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi ya. Ada larangan mengenai ragi. Oke. Lalu habis itu ada yang dilarang juga, yaitu madu di ayat 11 ya. Ya, dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Oke? Lalu selain ada opsi-opsinya, lalu ada yang dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan ya. Ada juga yang diharuskan ada, yaitu garam. Di ayat ke-13. In fact, bagian ini actually itu mengatur, menyuruh kita gitu ya, orang Israel maksudnya, untuk memberikan garam di semua jenis persembahan, bukan cuma di jenis persembahan yang kedua ini. Ini persembahan yang kedua, saudara kan ya, persembahan sajian. Sekali lagi saya pakai terjemahan bahasa Inggris saja, grain offering ya, sekali lagi offering persembahan, saudara, bukan korban. Korban itu istilah yang nggak tepat, tapi anyway, ya. So ini struktur dasarnya lah ya, kalau saudara mau ini pasal kedua. Nah sekarang kita mulai bicarain, saudara ya. Ini yang lebih menarik, saudara. Kenapa ragi dan madu itu dilarang, tapi garam itu diharuskan? Dan apa ngefeknya buat kita gitu ya? Apa gambaran yang kita bisa pelajari dari hal ini gitu? Oke? Nah, ragi, saudara. Yang pertama ragi, saudara. Ragi itu ini nggak bakal kasih saudara outline-nya ya, saudara. Ini cuma saya pakai buat kasih saudara ayat-ayat supaya menghemat waktu aja. Tapi sisa bahannya itu dari saya langsung gitu ya. Ragi itu bahasa Ibraninya itu kametz. Langsung aja saya tulis nanti, madu itu dabesh ya. Yang namanya kametz, saudara, itu kalau kita pelajari akar katanya, itu menunjuk kepada sesuatu yang difermentasi. Jadi yang namanya ragi pada zaman itu buat mereka, yang mereka maksud dengan ini, ya ragi dalam zaman kita bisa banyak macam gitu. Tapi ragi yang dimaksud di sini, itu adalah ragi yang adalah hasil fermentasi. Nah saya nggak mau panjang-panjang di situ, kalau saudara pernah ada saudara buka bakery, saudara tahulah mengenai ini gitu ya. Tapi intinya adalah kita waktu mau coba melihat ini, kenapa yang namanya fermentasi itu dilarang dalam persembahan sajian, saudara. Yang penting di sini adalah kita melihat bukan apa yang kita mau lihat dari ragi, apa yang kita tahu mengenai ragi hari ini menurut ilmu bakery modern atau whatever. Yang kita pengen pelajari adalah bagaimana ragi atau hasil fermentasi ini maknanya apa bagi orang zaman itu. Itu yang penting, saudara ya. Dan ini pasti berbeda karena zaman sudah berbeda. Nah, saudara, fermentasi maknanya buat kita itu apa? Nggak ada positif negatif kan ya? Fermentasi buat kita itu maknanya simply ya perbedaan kimiawi lah gitu kalau kita mau bilang gitu ya, basically antara apa yang fermented sama apa yang nggak fermented gitu kan ya. Tapi fermentasi buat orang jadul zaman itu, saudara, itu ada makna yang lain. Fermentasi itu saudara bisa ngerti kayak gini. Buat mereka fermentasi itu adalah merubah apa yang alamiah. Fermentasi itu suatu proses yang artificial buat mereka. Kalau sesuatu itu mengalami fermentasi, itu berarti itu berubah dari keadaan naturalnya. Itu namanya fermentasi. Mereka lihat aspek itunya, saudara. Nah, ini nggak berarti selalu negatif, saudara. Tapi saudara bisa mengerti kenapa orang bisa melihat hasil fermentasi sebagai sesuatu yang negatif. Seakan-akan seperti hari ini kita mengatakan,
itu barang sudah nggak natural. Nah, saudara ngerti maksudnya ya? Ini ada nuansa seperti itu, saudara. Itu barang sudah lain sekarang. Sudah berubah. Sudah tidak asli lagi. Nah, seperti itu. Itu nuansa yang ada pada zaman itu mengenai hasil fermentasi. Dan saudara bisa ngerti sekarang kenapa hal ini dilarang untuk dibawa dalam persembahan bagi Tuhan. Intinya adalah mereka nggak mau bawa barang yang tidak natural kepada Tuhan. Saudara bisa nangkap ya, maknanya bagi mereka sekali lagi saudara ya. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan simpulkan di belakang ini maksudnya apa dan sebagainya. Tapi saya mau kasih lihat dulu saudara ya, mengenai ragi kayak gitu. Lalu ini ada koneksinya saudara ya, dengan yang kedua, yaitu larangan mengenai dabesh ya, atau madu. Nah, kalau tadi kita mengatakan yang namanya chametz atau ragi itu specifically mengacu kepada hasil fermentasi, yang namanya dabesh itu tidak harus cuma madu. Tapi dabesh itu kira-kira berarti gitu saudara, adalah hasil dari nektar ya. Saudara tahu nektar ya? Nektar itu nggak harus madu saudara. Saudara tahu kalau tanaman soka ya, bunga soka kan kalau saudara potesin, saudara bisa keluarin ada cairan yang keluar, ada cairan kental yang keluar. Kalau saudara itu manis rasanya, ya kan ya? Ya, intinya saudara, yang namanya istilah dabesh buat mereka itu adalah segala suatu cairan yang keluar dari tanaman kayak begitu. Madu salah satunya gitu. Tapi kira-kira kayak gitu. So, dabesh dalam pikiran mereka itu adalah cairan yang dikeluarkan oleh tanaman. Cairan biasanya kental, menetes dari tanaman. Saudara mau nangkap nggak kira-kira kenapa ini dilarang? Madu gitu, ragi sih ya kita juga nggak suka ragi gitu ya. Madu kan enak gitu buat kita sekali lagi ya. Itu maknanya buat kita saudara. Kenapa Tuhan nggak mau madu gitu? Tuhan maunya lemak, aduh dasar kolesterol nggak sehat dan sebagainya gitu ya. Saudara kira-kira ngerti nggak sekarang? Ya sekali lagi, dabesh saudara itu berarti cairan yang diekskresi dari sebuah tanaman saudara. Saudara kira-kira nangkep nggak ini gambarannya mirip sama apa saudara? Kotoran tanaman gitu, hasil beraknya tanaman. Maybe bukan ke sana sih ya. Tapi enggak ke sana, tapi bukan dengan apa yang di tanaman saudara. Ini kan terjadi tanaman ya, cairan yang menetes keluar, ekskresi hasil dari tanaman. Mirip dengan sesuatu yang apa yang lain? Ya, which is saudara sekali lagi di dalam imamat belakangan ada larangan juga mengenai, bukan larangan sih, ada soal najis dan tahir mengenai ketika manusia cairan kan ya. Oke, saudara bisa lihat tangkapnya sekarang. Ini ada kesamaan fenomena kan ya. Dan buat orang zaman dulu, saudara mereka melihat ini sebagai satu hal yang masih satu kategori kalau kita mau bilang. Nah, later kan kita lihat ekskresi cairan dari manusia ketika manusia mengeluarkan cairan itu adalah salah satu hal yang membuat mereka jadi najis atau dalam bahasa yang lebih tepat ritually impure kan ya. Jadi kotor secara ritualistik gitu ya. Sekali lagi ya saudara, najis itu sama sekali bukan berarti soal moral tapi soal ritual. Tapi anyway. Nah sekarang saudara jadi menarik karena kita jadi dapat gambarannya lebih jelas mengenai apa sih yang dianggap najis sama orang-orang pada waktu itu saudara ya. Logikanya mungkin di sini adalah barang-barang yang mengeluarkan cairan itu saudara, itu jadi pada level yang paling dasar lah. Kalau sebuah tanaman atau sebuah kehidupan atau manusia itu mengeluarkan cairan, itu berarti kan jadinya sekali lagi saudara, kalau kita mau sambungin sama yang chametz tadi, jadi berubah kan ya. Tidak lagi natural. Saudara ngerti maksudnya? Kehilangan status awal. Karena ada yang keluar, berarti yang ini jadi lebih kosong kan ya. Lebih kurang, lebih nggak utuh kalau kita mau bilang. Saudara bisa nangkep kan ya, ada nuansa seperti ini saudara. Lagi buat kita hari ini kita mengatakan semua ini kok bisa ngomong nggak natural sih, semua itu kan justru proses natural gitu maksudnya. Keluarin sperma, keluarin menstruasi dan sebagainya itu kan semua proses natural. Tapi sekali lagi saudara, coba saudara berpikir dengan cara zaman orang dulu berpikir gitu. Pada waktu itu bayangan mereka apa yang natural itu bukan proses, tapi apa yang mereka bayangkan sebagai natural adalah sesuatu yang utuh, sesuatu yang tidak berubah. Itu yang keadaan yang ideal. Nah, ragi, saudara, itu berubah dari keadaan awal. Madu itu juga nggak lagi utuh, gitu kan ya. Tempat sarang lebahnya itu nggak lagi utuh karena keluar madu, gitu. Manusia itu mengeluarkan sperma, mengeluarkan manusia, dianggap manusia itu jadi kurang utuh.
Dan bagi mereka sesuatu yang tidak lagi utuh, sesuatu yang sudah berubah dari keadaan awal, itu better kita jangan persembahkan kepada Tuhan. Itu sesuatu yang nggak natural buat mereka. Oke, saudara, kira-kira bisa tangkap? Kita lanjutin ya. Oke, nah, by the way, ini sedikit ini ya. Saya sebenarnya nggak pengen maju terlalu jauh, tapi ini kan menyangkut bahan yang nanti ada di pasal-pasal berikutnya gitu ya. Tapi kalau kita lompat sedikit ke dalam bagian ekskresi manusia, saudara, ini jadinya bikin kita lebih mengerti sedikit pandangan mereka. Wanita atau pria mengeluarkan cairan, itu jadi membuat mereka itu jadi impure, najis. Buat kita hari ini, kalau kita hari ini, saudara, melihat itu ya, kita mikirnya kenapa? Saudara? Kita mikirnya kan gini kan, kira-kira ya, saudara boleh koreksi saya ya, kalau saya salah ya. Tapi biasanya kan kalau orang modern mikir gini, oh gini kali maksudnya, ya soalnya spermanya itu najis gitu, atau darah menstruasi, darah haid itu najis gitu. Jadi waktu mereka mengeluarkan barang yang najis itu, mereka juga jadi najis gitu. Karena itu najis buat kita, saudara. Kita nggak kepengen kan deket-deket sama cairan-cairan itu kan, saudara. Kita menganggap mereka negatif kalau kita mau bilang gitu, maksudnya. Nggak ada orang yang buka Facebook, potret barang-barang itu, iya kan ya? Ini nih botol isinya sperma gue, kan nggak ada, saudara, orang gila kayak gitu kan ya, langsung nggak bakal di like segala macam dan sebagainya. Buat kita sperma, cairan-cairan tubuh itu sesuatu yang najis, sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif. Jadi kalau itu keluar dari manusia, oke lah, bisa ngerti kenapa mungkin orang zaman dulu pikir itu najis gitu ya. Sama sekali terbalik, saudara ya. Sama sekali terbalik. Saudara ngerti nggak sekarang? Pada zaman dulu, kalau saudara, sekali lagi ini semuanya kita dapetin ketika kita research kepada literatur ANI, ya, literatur Ancient Near East, literatur itu pada zaman perjanjian lama dari bangsa-bangsa sekitar Israel juga, bukan cuma Israel. Ketika kita research itu, saudara, sebenarnya bagi mereka zaman itu, sperma dan darah haid itu justru sesuatu yang sangat-sangat positif. Buat mereka itu sumber kehidupan, iya kan? Iya dong, saudara, orang berhubungan seks, keluar bayi, saudara. Itu asal muasal kehidupan. Cairan-cairan itu buat mereka, gitu, cairan alkamin, itu sesuatu yang sangat tinggi justru. Maka ketika itu keluar dari manusia, manusianya dianggap kehilangan yang positif itu. Karena itu cairan-cairan kehidupan gitu ya, cairan-cairan yang membawa kehidupan, maka ketika manusia mengeluarkan cairan tersebut, manusianya dianggap jadi kurang hidup. Saudara ngerti maksudnya ya? Life force-nya lah kalau kita mau bilang itu. Jadi berkurang kalau kita mau bilang, kalau kita mau pakai istilah seperti itu. Saudara ngerti maksudnya ya? Jadi buat mereka itu justru positif, saudara. Makanya ketika seseorang manusia mengeluarkan itu, dianggap dia itu kurang utuh, sekali lagi konsepnya. Kurang whole, kurang ideal. Karena dia habis mengeluarkan cairan kehidupan. So, mereka lihatnya sama sekali berbeda, saudara. Kalau buat kita ya, maksudnya kalau pakai makna kita juga nggak masuk akal kan. Kalau orang keluarin sesuatu yang najis, ya berarti harusnya dia jadi nggak najis dong. Iya kan ya? Tapi ini mengeluarkan sesuatu, maka jadi najis. Berarti yang keluar itu justru sesuatu yang positif harusnya. Berkurang dari dia. Nah, saudara jadi bisa melihat kan ya, dalam kehilangan unsur kehidupan tuh asosiasi dekat sekali dengan kematian. Atau at least menuju ke arah sana, saudara. Sekarang saudara bisa mengerti kenapa Tuhan bikin peraturan kayak gini, saudara. Apa tujuan dibaliknya? Kenapa waktu menghadap Tuhan, kenapa waktu kita menghadap Tuhan, kita nggak boleh lagi kehilangan cairan kehidupan? Kenapa waktu kita membawa korban dan sajian dan persembahan kepada Tuhan, kita harus menjaga sebisa mungkin supaya ini adalah barang-barang yang natural, yang utuh, yang tidak tercemar, yang tidak berubah, saudara. Saudara ngerti nggak kenapa? Kira-kira bisa nangkep kan sekarang kan ya, gambaran pada zaman itu. Ya karena basically makna dibalik itu semua adalah untuk mengajarkan, mengingatkan kepada orang Israel bahwa Allah yang tinggal di sacred space ini itu melambangkan kehidupan. Dialah sumber kehidupan, dia bukan sumber kematian, dia bukan sumber degradasi. Dan dengan demikian saudara jangan deket-deketin barang-barang yang berbau nggak natural, barang-barang yang berbau nggak utuh, manusia-manusia yang sedang kehilangan unsur hidup gitu ya. Kepada Tuhan, jangan deket-deketin mereka kepada Tuhan. Itu gaya mikir mereka, itu cara pikir mereka pada zaman itu. Jadi sekali lagi saudara lihat ya, semua hukum-hukum ini itu nggak ada urusan sama sekali dengan moralitas. Semua hukum-hukum ini, semua persembahan-persembahan ini, itu nggak ada urusannya sama sekali dengan tindakan jahat atau niatan jahat atau apa yang kita pada hari ini sebut dengan dosa, saudara. Ini simply bicara mengenai simbol daripada kehidupan versus kematian, simbol daripada keutuhan versus kerusakan. Dan buat mereka, Allah mereka itu, dan ya Allah yang breaking ngomong gitu kan, Allah mau bilang, ini loh Israel, jangan bawa barang-barang yang kayak gitu, yang dalam konsepsimu itu.
itu adalah barang-barang yang nggak utuh. Karena aku ini Allah yang utuh, Allah yang sumber kehidupan, nggak boleh diasosiasikan dengan hal-hal seperti itu. Saudara kira-kira ngerti logikanya ya? Oke? Nah, kita lanjut sekarang saudara ya. Nah, kalau tadi madu dan ragi itu dilarang, sekarang ada juga yang diharuskan. Garam, exactly. Dan ini malah disuruh semua harus dibubuhi garam ya. Dan menarik saudara kalau kita melihat catatan mengenai garam itu, kita lihat di pasal 2 ayat 13, itu actually ada satu catatan di tengahnya ya. Yang membuat kita bisa lebih ngerti maksudnya apa garam itu. Kenapa garam itu harus. Yaitu ada istilah aneh, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Ya, bahasa Inggrisnya the salt of your covenant. Ya. Nah ini juga membuat kita bertanya-tanya, maksudnya apa gitu. Nah, saudara, basically it turns out, ketika kita sekali lagi melidiki riset kepada dokumen-dokumen literatur pada zaman ANI, buat orang-orang zaman itu, yang namanya garam itu bukan cuma buat masak dan bukan juga cuma buat menjaga daging supaya nggak busuk gitu ya, atau misalnya juga untuk mengobati luka dan sebagainya, itu yang biasa kita dengar kan ya. Yang namanya garam saudara itu mengungkapkan ide daripada kekekalan, ide daripada sesuatu yang sekali lagi kalau kita nyambung kepada pembahasan ini, sesuatu yang tidak berubah. Itu sebabnya garam itu dipakai sekali lagi bukan cuma untuk masakan segala macam. Tapi ternyata garam dipakai untuk covenant, untuk ikat janji. Jadi dalam kebiasaan orang zaman ANI, kalau orang mengikat janji, ada salah satu kebiasaannya mereka ikat janji pakai garam. Caranya macam-macam lah, bisa dibubuhin, bisa segala macam, bisa ada yang dilempar lewat bahu atau segala macam. Tapi intinya mereka pakai garam, karena itu adalah barang yang pada zaman itu melambangkan permanence. Maksudnya adalah mereka mengikat ini perjanjian yang kita ikat dengan bertahan. Saudara ngerti maksudnya kan ya? Gini lah saudara. Kayak tukang berlian hari ini jualan berlian, mereka ngomong apa? Lu orang mau kawin ya? Pakai cincin kawin yang ada berliannya. Kenapa? Karena semboyannya diamonds are forever. Saudara ngerti kan ya? Berlian itu melambangkan permanence. Itu garamnya zaman kita lah kalau kita mau bilang. Jadi berlian zaman itu tuh garam. Basically, itu yang melambangkan ide forever pada zaman itu, saudara ya. Oke. Nah, beberapa evidence dari Alkitab, bukan cuma dari tulisan ANI, tapi dari Alkitab misalnya. Saudara lihat ini. Ini di Bilangan 18. Saudara lihat situ ya. Tuhan sedang berjanji sesuatu gitu kan ya. Dan Tuhan mengatakan ini ketetapan untuk selama-lamanya. Lalu dia jelaskan itulah suatu perjanjian garam. Itu dari Alkitab, saudara ya. Saudara wonder kenapa nggak pernah baca ayat-ayat seperti ini. Tapi anyway, tapi saudara lihat ada koneksi antara perjanjian garam dengan ketetapan untuk selama-lamanya. Oke? Misalnya lagi. Ini juga dari Tawarikh sekarang. Lihat sekali lagi saudara, ada pola bahasa yang persis sama antara selama-lamanya dengan perjanjian garam. Oke? Jelas ya? By the way, ini belum dulu. By the way, saudara ingat satu hal, kenapa istri Lot jadi tiang garam? Saudara mulai nangkep idenya, maknanya di balik itu? Kenapa tiang garam, saudara? Kenapa nggak tiang tiang cacing atau tiang kotoran atau saudara ngerti maknanya garam? Permanence dirubah untuk selama-lamanya jadi garam, maksudnya dirubah selama jadi tiang. Maksudnya, saudara ngerti maksudnya? Itu maknanya, saudara. Dan kita sekali lagi kita nggak nangkap itu. Kita bingung kan, kenapa tiang garam ya? Ya ini maksudnya, saudara. By the way, sekali lagi ya, kita langsung lompat ke dalam dalam perjanjian baru misalnya. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus membicarakan mengenai garam, dia mengatakan salah satu yang dia ngomong dekat dengan garam adalah apa gunanya garam jika ia kehilangan asinnya gitu kan ya. Saudara tahu nggak kenapa dia tanya itu? Emangnya mungkin garam kehilangan asin? Saudara ngerti maksudnya? Itu kalimat baru masuk akal di dalam kultur yang tahu bahwa yang namanya keasinan garam itu nggak bisa hilang. Itu yang menyebabkan garam itu dianggap kekal. Saudara ngerti maksudnya? Garam itu permanen kan, nggak bisa hilang asinnya, saudara. Jadi kalimat Tuhan Yesus itu kalimat kayak pertanyaan retoris, kayak kalimat, ya nggak mungkin kan, saudara ngerti maksudnya? Nuansanya ke sana, saudara.
Dengan apakah garam akan diasinkan kalau dia kehilangan keasinannya? Karena pada zaman itu semua orang juga tahu yang namanya garam itu melambangkan keasinan yang terus-menerus, yang nggak bisa hilang. So itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Makanya dia nanti kita akan lanjutin ngomong mengenai soal garam itu yang Tuhan Yesus ngomong gitu ya. Tapi saudara kira-kira ngerti maksudnya apa sekarang? Ada makna di balik itu yang kita itu nggak selalu bisa melihat. Karena kita hidup di zaman kita dan kita membaca lewat kacamata dan paradigma kita. Oke? Salah satu sisi yang lain saudara dari garam juga misalnya ayat ini ya di Ulangan. Ini menarik saudara. Seluruh tanahnya telah hangus oleh belerang dan garam. Nah ini sisi gelapnya garam gitu ya kalau kita mau bilang. Tapi ini juga mengkomunikasikan ide permanensi yang tadi, sifat permanen yang tadi. Saudara perhatikan ya, basically ada satu background dari ANI yang mungkin bisa membantu kita saudara ya, yaitu adalah rupanya katanya gitu ya. Kalau meskipun saya agak doubt cerita ini, tapi anyway mungkin bisa ini ya. Ceritanya kalau dua pihak itu berjanji dengan garam ya, perjanjian garam, itu salah satu maksudnya adalah garam itu bukan cuma untuk melambangkan permanensi, tapi juga untuk melambangkan ancaman. Karena kalau misalnya salah satu pihak melanggar, hukumannya adalah misalnya biasanya katanya, ladangnya itu akan ditaburi garam seperti ini. Dan ladang yang ditaburi garam katanya, itu jadi nggak bisa produktif. Rusak untuk selamanya. Saudara ngerti maksudnya ya? Sekali lagi ada ide permanensi itu saudara. Dan ini kita lihat di dalam Alkitab ada kalimat seperti ini yang sepertinya mengacu kepada hal itu. Yaitu orang yang tanahnya hangus oleh belerang dan garam itu nggak bisa lagi ditaburi, nggak bisa lagi menumbuhkan apa-apa, nggak bisa lagi ada tumbuhan yang timbul daripadanya. So, itu pengertian garam, saudara. Ada sisi seperti itu juga. Jadi, intinya, saudara, adalah kita itu akan menggunakan garam di dalam sebuah upacara pengikat janjian, gitu ya, upacara covenant, gitu, sebagai satu ingatan, sebagai satu reminder, gitu, basically, bahwa perjanjian ini mengikat sampai selamanya. Ini kontrak mati lah. Kalau saudara pakai garam, itu berarti saudara kontrak mati, gitu. Dan saudara bisa melihat sekarang kenapa ini diharuskan ada dalam korban sajian, persembahan sajian, actually. Grain offering, dan juga bahkan dikasih tahu semua persembahanmu yang lain harus kau kasih garam. Nah sekarang saudara nangkap maknanya. Maknanya adalah sebuah reminder bahwa relasi raja dan umat itu, relasi antara Yahweh dengan Israel itu berlaku selama-lamanya. Kira-kira seperti itu saudara. Nah, ini menjelaskan satu ayat yang aneh di pasal 2 yang dalam bahasa Indonesia hancur banget terjemahannya ya. Maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan. Maksudnya apa coba? Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus saudara. As the memorial portion. Nah ini again satu hal yang langsung nyambung ke dalam konsep yang kita barusan bicarakan. Bahwa memang bagian persembahan yang kedua ini, grain offering, itu tujuannya adalah untuk mengingatkan Israel. Mengingatkan Israel mengenai perjanjian yang sifatnya kekal ini. Makanya pakai garam saudara. Ya kan ya? Dan saudara bisa melihat sekarang bahwa kita udah bicarain kemarin kan yang mengenai burnt offering, korban bakaran itu. Bagaimana itu ternyata sama sekali nggak ada urusannya mengenai dosa. Itu cuma semacam kayak ketok pintu di awal gitu saudara. Itu ketok pintu di awal sebelum kita masuk kepada istananya raja. Dan kalau kita sekali lagi lihat gambaran tent of meeting, kemah suci itu sebagai gambaran istana raja, maka saudara ini jadi lebih masuk akal kan ya. Sebelum saudara masuk ke dalam istana raja, saudara perlu mengikuti sejuta protokol. Saudara nggak bisa masuk begitu saja, gitu kan ya? Jadi lebih masuk akal, saudara. By the way, ya kan? Korban bakaran yang pertama kemarin kita bicarakan, saudara, burnt offering itu cuma ketukan di pintu awal itu di pintu kita kasih lihat kita bawa ini, kita bawa wine, kita bawa segala macam untuk bisa seluruh sisa daripada malam itu atau acaranya itu berlangsung dengan baik, dengan relasi yang baik gitu kan ya, dengan suasana yang baik. Ini bagian dari hospitality. Tapi sekali lagi saudara, itu nggak bicara sama sekali mengenai dosa. Justru poinnya adalah seperti yang kita ngomong kemarin, bahwa kita itu nggak bisa sembarangan ketemu dengan Tuhan, even if minggu itu kita nggak melakukan dosa, meskipun kita hari itu setahir-tahirnya dan nggak melakukan dosa apapun, tetap itu pun tidak bisa kita langsung masuk kepada Tuhan. Tetap kita perlu bikin korban bakaran dulu. Itu yang korban pertama kemarin kan ya. Nggak ada ngomongan sama mengenai dosa sama sekali. Sama seperti saudara itu ketemu Jokowi, saudara juga harus pakai protokol. Siapapun saudara, meskipun saudara warga negara yang super taat dan super ideal dan super berbakti kepada negara, tetap saudara masuk ke istana Jokowi, saudara harus pakai protokol.
Saudara nggak bisa langsung masuk gitu aja, langsung tepok-tepok kepala Jokowi pakai tangan, nggak mungkin kan? Ngerti? Itu poinnya protokol, saudara. Dia itu presiden, lu itu siapa? Nah itu fungsinya korban bakaran, nggak ada urusan bicara sama sekali mengenai dosa. Itu adalah satu hal yang dipakai untuk mengajarkan bangsa Israel. Ini rajamu. Kamu itu bukan raja, kamu itu bawahannya, kamu itu rakyatnya, umatnya. Kamu nggak bisa sembarangan ketemu dia. Sama persis, itulah tujuan protokol Gedung Putih dan tujuan protokol Istana Indonesia. Sama juga, saudara, sama aja. Nah sekarang saudara bisa melihat juga di dalam persembahan yang kedua ini, persembahan sajian, grain offering. Ada urusan mengenai dosa nggak, saudara? Kagak ada. Kita selalu mikirnya korban, sacrifice, apa segala macam, itu semuanya urusan dosa. Enggak, saudara. Sama sekali enggak. Yang ini sekarang adalah mengenai bagian ingatan, bagian memorial. Setelah kita masuk dalam protokol yang pertama, ketok pintu, kasih persembahan untuk membuat memulai relasi dengan baik gitu ya. Sekarang yang kedua, protokol yang kedua adalah kita diingatkan siapa dia, dan dia itu apa buat kita. Seberapa lama hubungannya akan berlangsung. Dia itu Allah yang kayak apa. Oh ternyata dia Allah yang gak bisa terima hal-hal yang tidak natural. Dia adalah Allah yang gak bisa terima hal-hal yang kehilangan keutuhannya. Itu yang kita ngomongin di soal Kamets dan Dabesh. Dan dia adalah Allah yang hubungan ini dengan kita itu berlangsung untuk selama-lamanya. Itu soal garam. Saudara bisa ngerti kan ya? So, again by the way, saudara, ini kita lanjutkan soal soal penggunaan Tuhan Yesus mengenai garam ya. Ini adalah bagian, nah ini saudara, ini ayatnya kan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan dijak orang. Maksudnya adalah garam itu harusnya kekal. Jadi kalau kamu garam dunia, kamu harus juga kekal. Maksudnya kamu juga harusnya nggak berubah. Kamu harusnya nggak berubah. Lalu saudara lihat berikutnya dia ngomongin apa. Ini konteksnya menarik, saudara. Berikutnya dia mengatakan mengenai terang kan ya. Bagian ini nggak terlalu penting lah ya. Kita bisa skip dulu, saudara. Tapi abis itu bagian yang muncul apa, saudara? Menurut saudara, sisa daripada bagian itu, saudara ingat nggak? Bicara mengenai apa? Ini yang berikutnya, saudara. Saudara lihat nggak ada hubungan dengan urusan garam? Aku datang bukan untuk meniadakan. Aku datang untuk menggenapi. Saudara tahu nggak apa yang datang setelah bagian ini? Yang datang setelah bagian ini adalah bagian yang sangat terkenal mengenai bagaimana Tuhan Yesus kembali menginterpretasi ulang hukum Taurat. Kamu telah mendengar jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, siapa yang membenci saudaranya sudah membunuh dia. Kamu telah mendengar jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa melihat wanita dan menginginnya sudah berzina. Saudara ngerti nggak kira-kira maksudnya apa? Kira-kira ngerti nggak sekarang semua ini sedang dalam maksud apa, saudara? Tuhan Yesus sedang mau mengatakan, hukum Taurat itu berlaku sampai hari ini. Hukum Taurat itu kekal, permanen. Kamu adalah garam dunia, kamu nggak boleh berubah. Kamu pikir sekarang kamu boleh leha-leha, kamu bisa berubah, nggak usah lagi kerjain hukum Taurat. Enggak, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, aku datang untuk menggenapinya. Bahkan sekarang hukum Tauratnya aku kembali gemakan sekarang. Jangan membunuh, jangan membenci, jangan berzina, jangan mengingini bahkan. Masuk akal nggak, saudara? Bisa nangkap sekarang? Makna yang lebih dalam daripada, saya nggak mengatakan kalau kita nggak nangkap makna garam-garam ini jadi kita salah mengerti gitu ya. Nggak harus. Tapi saudara jadi lihat kan ya betapa ayat-ayat yang kita selama ini tahu artinya segini sekarang jadi tambah dalam, saudara. Ketika kita mengerti background pembacaan Alkitab seperti ini. Oke lanjut, saudara. Nah, habis itu kita membicarakan mengenai offering yang kedua, peace offering atau korban keselamatan dalam bahasa Indonesia, tapi sekali lagi saya nggak terlalu bagus. Levitikus 3. Saudara bisa lihat itu kalau tadi grain offering itu minkah ya, kita nggak terlalu perlu hafalin sih istilah aslinya gitu ya. Tapi kalau dalam istilah yang ini itu zevah shlamin. Zevah itu berarti sacrifice, dan sekali lagi dalam konsepsi orang Yahudi yang namanya zevah sacrifice itu terutama maksudnya adalah makanan bersama-sama, meal, sebuah makanan untuk dimakan bersama-sama. Itu sebuah table fellowship kalau kita mau bilang. Itu namanya sacrifice buat mereka. Sacrifice itu seorang membawa sesuatu untuk dipotong, dikorbankan, tapi habis itu dimakan sama-sama. Ini mungkin foreign buat kita gitu ya. Tapi ini munculnya dari sini, saudara. Shlamin, of course saudara bisa ngerti itu mirip banget dengan shalom ya, atau shalem. Dan itu makanya kata peace itu dari situ.
Tapi basically sebenarnya ini lebih tepatnya diterjemahkan mungkin sebagai suatu persembahan ucapan syukur mengenai our well-beingness. Persembahan yang mengungkapkan ucapan syukur mengenai keutuhan saya, bahwa itu shalom. Shalom itu bukan cuma, sekali lagi saudara, seperti yang tadi kita ngomong, shalom itu bukan cuma damai. Shalom itu sesuatu itu damai ketika sesuatu itu utuh. Ya, whole. Konsep wholeness itu sangat penting dalam konsep shalom. Damai itu bukan cuma simply segala sesuatu itu tenang, aman, damai, sejahtera ya. Tapi damai itu berarti utuh, penuh, mekar, misalnya seperti itu. Itu konsep shalom dalam Yahudi. So ini lebih tepat diterjemahkan seperti demikian. Nah, yang menarik saudara adalah kita bisa lihat bedanya antara burnt offering BO ya, burnt offering dan grain offering, GO, dan sekarang peace offering ya, PO gitu ya, supaya lebih gampang saya ini. Nah, ini nggak muncul di pasal 1, 2, dan 3. Ini munculnya di pasal 6 dan 7. Karena pasal 6 dan 7 itu kayak semacam rangkuman ulang, tapi dengan beberapa tambahan data mengenai bagaimana kita menjalankan semua 5 sacrifice yang barusan diomongin gitu ya. Tapi kalau saudara pergi ke Imamat 6 dan 7, pasal 6 dan 7, kita menemukan beberapa hal yang menarik. Yaitu saudara, kalau burnt offering itu seluruh daripada korbannya itu dibakar bagi Tuhan. Nah ini ayatnya ya. Saudara bisa lihat, korban bakaran itu tinggal di atas perapian dan sembah semalam-malaman sampai habis jadi abu, saudara. Ya, sampai jadi abu itu. Oke, saudara bisa lihat ya. Sudah korban bakaran habis dimakan api. Oke, dan ini tepat. Kenapa tepat? Karena sekali lagi ini bicara mengenai korban yang simply kita kasih purely buat Tuhan, ini simply ketokan pintu pertama. Ini sesuatu yang buat menginisiasi the whole acara. Maka itu bagiannya Tuhan full 100%. Ya. Lalu kalau misalnya grain offering, korban sajian, sebagian dibakar bagi Tuhan, sisanya itu diberikan kepada para imam untuk dimakan. Oke, ini ayatnya saudara. Ya. Oke, saudara bisa lihat untuk korban sajian ada dikhususkan segenggam tepung yang terbaik itu dibakar bagi Tuhan. Tapi lalu katakan selebihnya itu dikasih ke Harun dan anak-anaknya, kepada para imam gitu ya. Oke, itu untuk grain offering dan imam ini melambangkan ya Tuhan gitu basically, oke. Lalu habis itu peace offering yang ketiga, sebagian dibakar bagi Tuhan, yaitu bagian lemak-lemaknya. Ini yang saudara tahu soal urusan lemak-lemak tuh dibakar bagi Tuhan tuh dari sini ya. Sebagian itu dikasih ke para imam, sisanya itu dimakan oleh donatur, oleh si donor, si pemberi korban, si pembawa korban. Jadi dalam peace offering, saudara, kita melihat ada 3 pihak sekarang. Ya. Ini ayat-ayatnya, saudara, ini yang buat Tuhan. Ya. Oke, ya lemak segala macam melekat pada isi perut. Ada juga dikasih ginjal dan segala macam. Kemungkinan besar kenapa dikasih ginjal segala macam, karena ginjal itu adalah organ yang paling dekat dengan lemak. Jadi supaya benar-benar semua lemaknya buat Tuhan. Pokoknya the best part itu lemak tuh bagi waktu itu best part gitu. Sampai hari ini. Tapi itu bagian buat Tuhan. Lalu bagian buat para imam ada juga gitu kan ya. Dada dari dari korban bakarannya itu buat para imam dan juga buat imam yang bertugas untuk melakukan ritualnya, itu dia akan dapat paha kanan. Saya nggak tahu artinya apa, saudara. Belum riset sampai sejauh itu gitu ya. Tapi anyway, sisanya itu diberikan kepada para donor. Sisanya itu harus dimakan, hari itu harus habis. Nanti ada beberapa hal lagi. Kalau misalnya dia bernazar, boleh sisa sampai besok. Saya juga nggak terlalu tahu kenapa. Masih ada banyak tanda tanya, saudara, dalam kitab Imamat. Yang saya kasih tahu saudara cuma yang saya tahu, saya kira-kira tahu jawabannya gitu ya. Tapi masih banyak tanda tanya. Tapi ini emang buku yang emang sulit sebenarnya. Tapi anyway. Jadi sekali lagi saudara bisa lihat, sama seperti burnt offering, sama seperti grain offering, peace offering ini juga sama sekali nggak bicara soal dosa sama sekali. Damai yang dimaksud di sini itu sama sekali bukan bicara mengenai damai yang padaku ketika dosaku diampuni. Dan bukan seperti itu sama sekali saudara. Ini saudara bisa melihat kenapa ini adalah sacrifice atau offering yang ketiga. Yang pertama, korban bakaran, burnt offering, itu adalah untuk ngetok pintu. Yang kedua, minkah, grain offering, itu adalah mengenai mengingat relasi kita itu kayak apa sama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, itu adalah mengenai korban ucapan syukur, basically. Sacrifice, persembahan, ucapan syukur. Saudara bisa ngerti kan ya, kenapa ini yang ketiga, saudara?
Karena jadinya ini sebagai respons in some sense. 3 ini sudah mewakili satu ibadah full gitu kalau kita mau bilang kan ya. Datang kepada Tuhan gitu sih. Lalu relasi kita kepada Tuhan itu apa? Dan ketiga itu kita berespons dengan ucapan syukur. Ini satu persembahan yang simply diberikan kepada Tuhan dan kepada para imam dan juga kepada mereka sebagai satu ucapan syukur, sebagai satu ritual yang menunjukkan relasi yang peaceful, yang utuh, yang oke, yang good, yang shalom antara pihak Tuhan, pihak pegawainya Tuhan, dan pihak umat. Maka semuanya ada makan. Ini kayak semacam seakan-akan meja perjamuan, saudara, yang dihadiri oleh semua pihak. Saudara kira-kira ngerti kan ya gambarannya ya? Oke? Tuhan dapat yang bagian paling bagus gitu kan ya. Para pegawainya, para imam itu yang mewakili dia dan mewakili para rakyat, para umat juga mendapat bagian-bagian yang dikhususkan. Dan juga sisanya adalah dimakan oleh para donor. Ini sebuah fellowship meal. Ada unsur komunal yang sangat-sangat kenceng di sini. Menggambarkan table fellowship, persekutuan meja antara semua pihak. Dan inilah sacrifice, saudara. Ini ritualnya. Ini bukan bicara mengenai dosa sekali lagi. Nggak ada ngomong sama sekali mengenai pengampunan. Ini sebuah apresiasi, ini bentuk ekspresi rasa syukur. Kalau di Levitikus 7, kalau saudara baca seluruh imamat 7 itu yang mengenai korban keselamatan, saudara akan melihat sebagai ucapan rasa syukur, sebagai nazar, sebagai segala macam dan sebagainya. Ini sebuah ritual yang merayakan apa yang sudah ada, saudara. Ini bukan suatu ritual yang meminta sesuatu yang belum dikasih. Ini suatu ritual yang merayakan apa yang sudah ada. Orang nggak ngundang makan pas lagi berantem untuk bikin damai. Susah itu ngundang makan kok kayak gitu kan ya. At least kita nggak lakukan itu secara natural. Kalau kita mau makan sama orang, janjian makan, kita janjian sama orang yang memang sudah ada relasi baik, ya kan ya? Itu tanda ekspresi kita gitu, bahwa itu kita sedang punya relasi yang baik. Kita punya fellowship, kita sudah punya fellowship itu sudah eksis, dan sekarang kita mau ekspresikan secara jasmaniah. Itu namanya table fellowship. So, lain dengan urusan berikutnya, dua offering yang berikutnya, yang kita namakan sin and guilt offering. Itu emang urusan dosa, saudara. Memang ada sesuatu yang kayaknya negatif yang perlu dibereskan, diluruskan. Tapi kalau saudara sekali lagi, ternyata sistem korban persembahan dalam perjanjian lama itu bukan terutama mengenai dosa dan pengampunan sama sekali. Kita selama ini membaca itu terlalu simplistik. Kalau kita lihatnya itu semua urusannya, bayang-bayangan itu selalu mengenai dosa dan pengampunan. Ternyata perjanjian lama nggak segitu obsesinya dengan dosa dan pengampunan, saudara. Nggak kayak banyak orang reform. Yang kemana-mana pokoknya predestinasi itu apa sih, saudara? Bicara soal keselamatan kan sekali lagi, pengampunan, kapan dia pun gitu, sebenarnya kayak. Ternyata perjanjian lama lebih luas daripada itu, saudara. Alkitab lebih luas daripada itu gitu. Maka dari semua offering, offering yang ini, Zevach Shlamim, peace offering, itu adalah gambaran yang paling dekat dengan perjamuan kudus. Sebuah table fellowship di mejanya Tuhan. Dan sekali lagi, saudara bisa langsung lihat efeknya, maknanya buat kita pada hari ini. Atau lebih tepatnya, saudara, buat orang-orang Yahudi di abad pertama. Kemarin kita ngomong soal burnt offering ya. Burnt offering, korban bakaran. Yang pertama sekali lagi. Yaitu orang itu kenapa harus kasih korban bakaran. Ini protokol. Mengungkapkan kalaupun kamu gak berdosa, kamu tetap harus melakukan sesuatu untuk bisa masuk ke hadirat Tuhan. Gak bisa sembarangan begitu saja. Karena ini menghadap raja gitu kan ya. Lalu saudara ingat, waktu kita lihat di zaman setelah Yesus, zaman perjanjian baru, apa yang terjadi? Mereka sekarang dikatakan, kamu boleh menghadap tahta Tuhan sebagai tahta kasih karunia. Bukan lagi tahta yang mengerikan. Tahta yang kamu harus ikutin segala protokol, salah sedikit udah ada algojo, siap memancung gitu ya. Enggak, ini tahta kasih karunia. Dan kamu boleh datang dengan berani, kata penulis Ibrani. Benar-benar Ibrani ya, Ibrani amat ya. Dan saudara bisa ngerti kan ya? So, waktu orang mengerti itu, saudara, mengerti sekarang bagaimana bagaimana Kristus itu mengubah gambaran korban bakaran, itu mendatangkan satu makna yang luar biasa bagi mereka. Ini nggak pernah ada sebelumnya kayak begini buat mereka gitu ya. Nah, sekarang juga sama, saudara. Untuk peace offering, perjamuan kudus misalnya. Kalau kita mau ambil perjamuan kudus sebagai gambaran yang dekat sekali dengan peace offering ini. Apa gambarannya, saudara? Gambarannya adalah kalau dulu untuk bisa ada table fellowship, untuk bisa ada relasi yang damai, yang shalom antara tiga pihak ini, itu kita harus bawa binatang dari kita. Tapi di atas meja Tuhan sekarang, siapa? Dari mana binatangnya? Dari mana korbannya? Dari Tuhan sendiri. Saudara bisa lihat ya? Ada makna yang lebih dalam kan sekarang kan ya? Waktu saudara datang ke meja perjamuan hari ini, saudara,
Ini kalau saudara peka dengan Alkitab, kalau saudara punya pengetahuan Alkitab yang baik, saudara maknanya begitu dalam. Dulu, sekarang saudara mengatakan kan ya, dulu di atas meja itu saya harus memberikan sesuatu. Tapi sekarang saya tidak perlu membawa apa-apa lagi karena Yesus sudah memberikan dirinya. Allah Bapa sudah memberikan dombanya, anak dombanya bagi saya. Sehingga sekarang antara Allah dan saya dan imam saya, yaitu Yesus Kristus, itu boleh ada shalom, ada peace. Ini maknanya luar biasa, saudara, kalau kita tahu ini. So, bahasa ini bukan cuma dari kita, saudara. Ini bukan cuma tebak-tebakan kita, saudara. Tapi juga Paulus bisa keluarin ini. Kalau saudara baca itu, saudara, coba lihat. Kenapa sekarang kita perlu hidup dalam shalom? Kenapa kita perlu hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain? Kenapa? Karena sudah ada peace offering itu. Karena Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Itu bahasa apa, saudara? Itu bahasa kitab imamat. Paulus simply ngambil image itu, gambaran itu, suatu kalimat yang buat kita kayaknya biasa-biasa aja. Tapi buat orang-orang Yahudi pada zaman itu, itu nuansa bobotnya luar biasa. Kita sendiri nggak nyadar. Karena kita nggak tahu Alkitab gitu, basically. Tapi saudara bisa lihat ini jelas banget. Oke? So, conclusion-nya, saudara ya. Apa yang mau dikomunikasikan lewat semua ini? Sekali lagi, saudara. Soal madu dan ragi, ulang sedikit ya, konklusi. Apa yang boleh masuk ke dalam sacred space, baik itu manusia maupun persembahannya, itu harus bersifat utuh. Dombanya nggak boleh bercacat celah, misalnya satu yang tadi belum ngomong kan ya. Dombanya nggak boleh bercacat celah, nggak boleh bawa-bawa barang-barang yang tidak natural, barang-barang yang tidak utuh. Manusianya juga kalau mau datang pada Tuhan harus dalam keadaan yang lagi utuh. Dan bukan lagi kehilangan kehidupan, unsur kehidupan karena dia mengeluarkan cairan dan sebagainya. Waktu kita datang masuk ke dalam istana raja, saudara, kita better datang dalam segala keutuhan ya. Sama kayak hari ini lah, saudara, kalau punya virus corona ya, saudara jangan dekat-dekat istana lah gitu kan ya. Sesimpel itu, saudara. Karena Raja Israel ini, Yahweh ini adalah Allah daripada kehidupan dan bukan kematian, dari keutuhan dan bukan kerusakan, kepenuhan dan bukan kebusukan. Itu soal madu dan ragi. Lalu soal garam. Yang mau dikomunikasikan via garam adalah bukan cuma dia siapa, tapi dia kepada kita itu bagaimana? Relasi dia kepada kita itu permanen. Ini adalah perjanjian yang Tuhan berikan sampai selama-lamanya. Makanya pakai garam. Waktu lu kasih persembahan, lu harus bubuhin garam. Supaya lu ingat ini perjanjian untuk selama-lamanya. Lalu yang mau dikomunikasikan lewat peace offering. Offering yang ketiga adalah sebuah table fellowship antara semua pihak. Raja, para pegawainya, imamnya, dengan umatnya juga. Inilah bagaimana kita membaca bagian-bagian ini, saudara. Sekali lagi, saudara, bukan hanya dengan concern kita harus lihat apa, tapi harus lihatnya itu gimana. Sekali lagi, saudara, bukan apa, tapi gimana, saudara. Itu yang lebih penting. Maknanya, saudara, ya sekali lagi, saudara, saya ulangi. Yang kita perlu ambil bagi zaman kita pada hari ini, itu bukan apanya, tapi maknanya, makna dari semua itu. Saudara bisa ngerti sekarang, kalau orang Kristen itu dilarang, kalau hari ini masih ada orang Kristen yang merasa harus melarang diri makan ragi dan nggak boleh makan madu gitu. Lalu masak segala sesuatu harus pakai garam, misalnya gitu ya. Konyol kan, saudara, kan? Ngerti ya? Saya lagi kasih saudara cara baca Alkitab yang lebih waras, saudara. Yang bisa membedakan antara aturannya dengan makna dari aturan tersebut. Yang kita ambil tuh maknanya. Yang bisa membedakan antara ketaatan kita terhadap aturan versus ketaatan kita terhadap makna aturan tersebut. Yang berlaku sampai sekarang, saudara, itu adalah maknanya, bukan aturannya. Aturannya itu diberikan pada zaman itu, karena itu sesuai konteks zaman itu. Mereka mengerti bacanya gimana. Kita hari ini perlu baca, dan kita perlu aplikasikan bagi hidup kita maknanya, dan bukan aturannya. Orang Kristen banyak yang kayak gini. Maksudnya banyak yang kayak gini, dalam arti banyak yang ini, saudara. Banyak yang nggak mau mikir ketika baca Alkitab. Pokoknya anggap Alkitab itu buku aturan. Jadi segala sesuatu yang kayak gini, coba sebisa mungkin dijalankan. Saudara bisa ngerti kan ya? Sekarang saudara tanya kita, jadi gimana Pak? Gimana kita sekarang menjalankan makna-makna yang tadi kita udah bicarakan gitu ya? Wah, itu pembicaraan tuh kita lakukan sama-sama, saudara. Bagaimana kita pada hari ini itu di zaman kita dan dalam pengertian kita, dalam konteks zaman kita, itu menghidupi prinsip-prinsip makna-makna tersebut. Itu kita perlu bicarakan, kita perlu rame-rame diskusikan, saudara. Dan basically ada orang yang mengatakan, saudara, seluruh perjanjian baru itu basically itu. Seluruh perjanjian baru, saudara, itu bukan bikin wahyu baru yang melawan perjanjian lama.
Seluruh perjanjian baru, saudara, itu basically adalah diskusi dalam gereja antara para rasul, antara para jemaat, mengenai bagaimana sekarang kita harus menghidupi makna-makna ini dari perjanjian lama yang bersifat kekal itu. Cuma mungkin dengan cara yang berbeda dengan zaman perjanjian lama. Karena zamannya sudah berbeda. Pembedaan zamannya adalah sekarang Kristus sudah hadir. Nah, saudara, ini satu hal yang kita perlu ini ya, saudara ya. Posisi orang Kristen itu seringkali either or. Yang pertama itu ekstrimnya adalah ini. Ketika kita membicarakan aturan perjanjian lama gitu ya. Ada orang-orang yang mengatakan basically bahwa perjanjian lama itu masih berlaku. Sampai hari ini, sampai zaman sekarang. Jadi misalnya Sabat. Oh, berarti Sabat tuh kita harus ikutin bener-bener aturannya dan bukan maknanya sekali lagi. Jadi hari Minggu kita nggak boleh naik pesawat. Saudara pernah dengar kan ada orang bisa kayak gini, saudara, orang Kristen gitu. Nah, ini ekstrem yang pertama, saudara. Apa yang terjadi dengan kesalahannya apa dalam sistem yang kayak gini, dalam model yang kayak gini? Nggak sadar sekali lagi jarak antara PL dengan kita yang hidup basically di zaman PB gitu kan ya. Kalau kita mau bilang. Sorry? Tidak menafsirkan gitu, benar. Tidak menafsir apa yang terjadi gitu. Mengambil gitu aja gitu. Tapi ada ekstrem satu lanjut lagi kan ya, yaitu bahwa hukum Taurat segala sesuatu sudah discontinue. Dan ini jelas nggak bisa kita terima karena tadi Yesus sendiri mengatakan, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sama sekali enggak. Ya kan ya? Ini juga jelas-jelas salah, saudara. Karena mereka pikir, justru mereka melihat antara PL sama PB itu tidak ada hubungan. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Sama-sama salah, ini ekstrem yang sama-sama salah. Yang terjadi hari ini gambarannya nggak sesimpel itu, saudara. Yang terjadi pada hari ini adalah basically ada semua hukum perjanjian lama itu berlaku sampai hari ini. Tetapi ada hal-hal yang berlaku dalam konteks sudah digenapi. Hukum mengenai dosa dan pengampunannya itu sudah digenapi oleh Kristus. Masih berlaku kan sampai hari ini. Berlaku dalam mode yang sudah digenapi. Saudara ngerti nggak maksudnya? Saudara nggak ini kan maksudnya Kristus menggenapi pada waktu itu terus habis itu siapapun yang setelahnya udah nggak dapat lagi itu hukum kan enggak kan? Tetap kan berada di bawah itu. Cuma di bawah hukum yang sudah digenapi. Ada hukum-hukum dari perjanjian lama yang masih terus berlangsung sekarang dan penggenapannya itu lewat kita. Misalnya, saudara bisa lihat ini dalam kitab Ibrani. Coba lihat saudara, kitab Ibrani itu insist ya bahwa urusan korban penghapus dosa itu sudah selesai dalam diri Yesus Kristus sekali untuk selamanya. Ya kan ya? Tapi saudara coba baca apa yang di bawah itu, ayat 15. Marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur. Itu sistem sacrifice offering yang masih jalan, saudara. Iya dong, ngerti logikanya kan ya? Karena persembahan korban syukur itu masih terus berlangsung sampai hari ini. Cuma sekali lagi caranya bisa berbeda. Nah, ini namanya fungsi perjanjian baru. Perjanjian baru itu berusaha untuk menafsirkan bagaimana kita pada hari ini sekarang setelah Yesus datang kita melaksanakan menghidupi aturan perjanjian lama itu kayak apa? Itu basically yang adalah isi daripada perjanjian baru kalau kita mau bilang. Kira-kira saudara nangkap kan ya? Saudara lihat, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Memuji Tuhan. Itu yang kita lakukan, saudara. Hari Minggu, itu part daripada ritualnya kita pada hari ini. Dalam kita sedang menggenapi hukum Taurat, kalau kita mau bilang. Itu korban syukur, korban syukur itu peace offering sekali lagi kan ya? Ibadah. Dan juga, jangan lupa kamu berbuat baik dan memberi bantuan sebab sacrifice yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara lihat, itu modelnya sacrifice, itu bukan dianulir, itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Tapi berlaku dalam mode yang lain karena zaman sudah berbeda. Sekarang Yesus Kristus sudah datang dan menggenapi hukum Taurat. Dan sekali lagi, kenapa kita itu terjebak dalam, saudara ngerti nggak kenapa kita terjebak dalam dua pemikiran ini, saudara? Biasanya cuma satu problemnya, yaitu sekali lagi, kita pikir semua sistem offering atau sacrifice itu urusannya mengenai dosa.
Maka sekarang orang mengatakan, oh enggak, ini sudah discontinue sama sekali, enggak ada yang berlangsung sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka pikir semua itu cuma mengenai dosa. Ya memang benar yang dosa sudah discontinue, bukan discontinue sih, fulfilled gitu ya, sudah selesai dalam diri Yesus Kristus. Tapi kan masih ada yang lain. Senangkap saudara ya, oke? Satu hal yang terakhir ya, saya kasih satu contoh aja mengenai tugas orang Kristen pada hari ini dalam kita itu meneruskan, saudara, bagaimana bergumul dalam bagaimana kita menghidupi tradisi perjanjian lama ini. Tapi dalam zaman kita, ya kita perlu mikir misalnya kayak gini. Saya ambil contoh yang sangat praktikal gitu ya. Ini menarik sih, kemarin itu waktu di RMCI sempat ada satu diaken yang tanya saya, orang di RMCI, orang pusat bukan sini gitu ya. Itu tanya kayak gini, Pak, ini saya mau tanya dong, ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya. Kan Pak David Tong sama Pak Tong itu agak beda ya Pak. Oh, ini pinter banget ya, ngadu anak sama bapak gitu ya. Gini saudara, kalau dia mengatakan gini, kalau Pak Tong kan mengatakan mau kremasi kek, mau kuburin kek, itu nggak masalah, nggak beda, gitu kan ya. Lalu saudara tahu pendeta David Tong itu pernah mengatakan hal yang sepertinya berlawanan. Yaitu pendeta David Tong itu sepertinya insist banget harus dikubur. Buat dia kremasi itu nggak bisa gitu misalnya. Saudara nggak pernah denger ini ya? Tapi saya coba bahas ini ya saudara. Oke. Nah, gini saudara, orang pada dengar itu dari pendeta David Tong tuh kasusnya itu adalah waktu anak Pak David Tong tuh meninggal. Saudara tahu ini kan ya, pernah ya. Lalu saudara tahu waktu anaknya meninggal di Amerika. Tapi yang dilakukan adalah lalu tentunya karena meninggal di Amerika susah banget tuh bawa jenazah itu pulang ke Indonesia. Prosesnya setengah mati lah, ribet. Maka ada pertimbangan pendeta David Tong cerita gitu ya. Kenapa nggak kita kremasi aja di Amerika? Lalu kita bawa pulang abunya ke Indo, nanti upacaranya tetap di Indo gitu. Tapi kan lebih gampang, lebih praktis. Toh kremasi sama penguburan harusnya nggak beda kan buat orang iman Kristen, misalnya kayak gitu, saudara ngerti ya? Lalu pendeta David Tong dalam pemakaman tuh cerita kenapa dia sampai segitu bela-belainnya, insistnya untuk bawa jenazah pulang nggak dikremasi dan benar-benar dikuburkan di Indonesia, bukan dikremasi. Dia cerita kayak gini, saudara. Dia bilang logikanya seperti ini. Dia bilang karena yang namanya penguburan jasad itu adalah cara yang lebih tepat dalam mengekspresikan iman kita. Iman mengenai kebangkitan tubuh. Iman mengenai Tuhan yang akan menjaga tubuh sampai pada hari kedatangan yang kedua. Itu pendeta David Tong ngomong kayak gitu. Nah, jadi kalau saudara tahu dalam zaman yang sebelumnya bahkan gitu ya. Kalau saudara tahu kalau dalam zaman-zaman medieval, kuburan itu menghadap timur. Saudara tahu kenapa? Karena di dalam Matius 24 ayat 27 itu ada tafsiran yang mengatakan Kristus itu kedatangan kedua kalinya akan lewat dari timur. Jadi supaya mereka waktu bangkit itu mereka menghadap ke timur, saudara ngerti ya? Maksudnya menghadap ke Tuhan, bukan ngebelakangin Tuhan gitu maksudnya. Ini kepercayaan orang pada waktu itu, pada waktu zaman medieval. Tapi intinya kayak gini-gini sekarang ya, saudara ya. Agak mirip dengan apa yang Pak David Tong tuh mau ngomong, dalam arti bentuk penguburan itu lebih cocok mengungkapkan iman kita yang menaruh pengharapan kebangkitan tubuh. Nah, sekarang saya mau tanya saudara ya, coba saudara jujur sama saya. Respon saudara apa dengar kayak gini? Gini lah, saya nggak mau paksa saudara ngomong gitu ya. Tapi gini lah. Jemaat, sekali lagi, jemaat yang tanya saya, saudara, itu bilang kayak gini, kan Pak Tong bilangnya lain. Pak Tong bilang kremasi sama kuburan tuh nggak beda, gitu kan ya. Kita kan nggak percaya, saudara, bener kan ya? Kita nggak percaya orang yang dikubur ntar pas kebangkitan itu somehow badannya itu lebih terjaga dibandingkan orang yang mati nggak dikubur. Kita nggak percaya itu kan ya. Alkitab kan ngomong bahwa ntar laut akan menyerahkan orang-orang yang mati di laut. Itu kan udah jadi apa nggak tahu, saudara. Itu udah dimakan ikan, udah jadi tai ikan, udah dimakan ikan yang lain. Saudara ngerti kan maksudnya kan ya? Kita pasti percaya Tuhan pasti sanggup untuk merekonstitusi tubuh udah sehancur apapun, udah tersebar kemana-mana. Nggak peduli, pasti Tuhan bisa bikin dengan perfect. Jadi dikubur sama kremasi atau apapun nggak beda kan? Saudara ngerti ya logikanya ya? Pak Tong itu sedang membicarakan unsur objektifnya. Mayatnya itu jadi kayak apa? Ngaruh nggak dua ritual ini terhadap jasadnya? Ya kan ya? Pak David Tong sedang membicarakan ngaruhnya dua ritual ini terhadap yang menguburkan, bukan yang dikuburkan, tapi yang menguburkan. Waktu kita sebagai gereja melakukan ritual ini, efeknya apa? Kalau yang satu dibandingkan dengan yang lain. Waktu orang melihat kita sedang menjalankan ritual ini, efeknya apa bagi mereka? Apa yang mereka baca? Lebih sesuai
Atau lebih nggak sesuai dengan iman kita, keyakinan kita, apa yang kita percaya? Kalau kita mau bilang, saudara, Pak Tong itu sedang membicarakan unsur objektifnya, dan Pak David Tong itu sedang membicarakan unsur subjektifnya. Dan dua-duanya penting. Itu yang adalah apa yang kita belajar dari kitab Imamat. Sekali lagi, saudara ya. Semua protokol dengan Jokowi itu memang objektif. Apakah kita itu nggak boleh langsung ketemu dia, karena dia somehow dagingnya, atau kulitnya, atau tulangnya itu somehow lebih mulia daripada kita? Apakah kita nggak boleh ketemu dia karena dia somehow orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang-orang biasa? Enggak kan? Dia equal toh, dia sama-sama manusia seperti kita kan ya? Oke? Tetapi protokol itu perlu nggak? Perlu. Kenapa? Untuk apa? Dampaknya di mana? Dampaknya membentuk ini ya kan? Sudah ngerti maksudnya? Kitab Imamat juga sama. Saudara tadi dengar soal itu ya, garam lah, soal soal madu, soal ragi segala macam gitu ya. Terus saudara mikir ya ini mah udah discontinue aja semua karena kita udah nggak percaya hal-hal seperti itu lagi kan ya. Itu nggak ada objektivitasnya itu bahwa madu itu somehow cairan ekskresi yang mirip kayak orang mengeluarkan sperma, itu nggak ada dasar saintifiknya gitu kan. Nggak ada kebenaran objektifnya itu. Saudara ngerti nggak sih bahwa bagaimana gereja pada hari ini itu seringkali cuma mau mikirin apa yang sisi objektif yang berdampak secara real itu, tapi lupa dengan sisi yang subjektif ini. Wah, kebalikan juga bisa sih ya. Kebalikan juga bisa, saudara. Ada orangnya juga ekstrim sebaliknya. Kita itu perlu buang cara berpikir yang terlalu praktis dan pragmatis itu, saudara. Waktu kita membicarakan mengenai ritual atau format atau metode pemakaman seperti yang tadi, kita perlu peduli terhadap bukan cuma dampaknya terhadap jasadnya, tapi kita juga perlu peduli terhadap dampaknya bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi gereja yang memakamkan. Itu satu hal yang juga penting kan ya. Itu satu hal yang juga membentuk kita, saudara. Kita perlu buang cara berpikir kita yang cuma mau peduli pilih A atau B ketika ada dampak real yang kita bisa verifikasi secara objektif. Ngaruh nggak ke jasadnya? Nggak ngaruh kan? Ya udah nggak usah repot lah. Saudara, itu secara subjektif. Saudara sedang sebenarnya mengungkapkan satu iman yang lain yang bukan iman Kristen. Saudara sedang mengungkapkan iman nggak mau repot secara subjektif. Saudara ngerti maksudnya? Iya kan? Saudara nggak bisa netral loh. Waktu kita mengatakan, aduh udahlah ngapain sih, aduh kayak gini repot. Nggak ngaruh kan? Yang gampang aja, yang murah aja, yang bikin semua orang lebih lega aja. Saudara sedang mengungkapkan sesuatu yang bersifat subjektif, tapi ini sesuatu yang real, saudara. Yaitu bagi saudara, iman saudara adalah lebih baik yang paling gampang. Lebih baik yang paling easy. Lebih baik yang paling praktis dan seterusnya. Itu iman pragmatisme, itu bukan iman Kristen. Sebagai orang Kristen, saudara, saya rasa ya, kalau saudara melihat semua pembahasan ragi, madu, garam, saudara melihat apa, saudara? Yang saudara melihat adalah Allah yang senantiasa berusaha untuk mendidik umatnya lewat apa? Lewat ritual. Semua poin tadi kita lagi ngomong apa sekali lagi? Kenapa perlu ada madu, ragi, garam itu? Itu semua ada maknanya kan? Ada simbolisasi di baliknya kan? Dan semua itu diberikan untuk mendidik bangsa Israel mengenai diri Tuhan. Mengenai relasi antara Tuhan dengan mereka. Ini real kan? Ini satu hal yang penting kan? Tapi saudara lihat caranya bagaimana? Lewat ritual. Lewat melakukannya secara jasmaninya, kalau kita mau bilang. Dan ini satu hal yang kita sebagai orang Kristen seringkali udah lupakan di zaman ini. Ini saya rasa salah satu aplikasinya, saudara. Kita hari ini tuh, gini lah, saudara. Saya bisa ngerti ya, kenapa kita sebagai orang GRII ya, khususnya sebagai orang Reform, itu seringkali ambil arah yang pragmatis tadi, saudara. Arah yang objektif itu. Kenapa? Karena kita seringkali menghadapi orang-orang Kristen lain yang lebay. Yang kayaknya tuh mereka itu kelewatan menekankan dampak dari segala ritual Kristen gitu kan ya. Oh punya rumah baru, harus ada pendeta yang doain. Kalau perlu 7 kali doain. Kalau nggak ntar bakal dihuni setan. Pak pendeta tolong datang sekarang. Kalau nggak, saudara ngerti ya? Lebay kan ya. Ngerti maksudnya ya saudara? Atau inilah, pakai minyak urapan untuk menyembuhkan orang sakit. Itu kan ada di Alkitab, saudara tahu kan ya?
jika ada orang yang sakit, kamu datang kepada dia mengoleskan minyak. Itu kan ada di Alkitab. Lalu orang menangkap itu, oh enggak, ini pasti berarti benar-benar obat. Orang kalau diurapi minyak pasti sembuh dan sebagainya. Lalu kita merasa ini lebay banget gitu maksudnya. Lalu akhirnya kita berpindah ke satu ekstrim yang lain. Saudara ngerti maksudnya? Ekstrim yang lainnya mengatakan, kita jadi orang-orang yang membuang ritual sama sekali. Gak penting lah semua itu. Kremasi kayak, kuburannya kayak. Apa ngaruhnya secara objektif? Pikir dong, pakai otak. Emang Tuhan gak sanggup membentuk ulang manusia untuk jadi makanan ikan? Nah itu biasa orang reform kayak gitu kan, yang sombong gitu. Ngomongnya kayak gitu, nantangin gitu, secara logis. Mikir, pakai otak dong gitu sebenarnya. Ini ekstrim sebaliknya saudara. Ekstrim yang lupa bahwa ritual-ritual itu ada efek dampak subjektifnya. Kesalahan gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang lebay, itu adalah bahwa mereka pikir apa yang ditulis di Alkitab itu bicara mengenai dampak objektif. Maka kita mengatakan, enggak, itu enggak semua, enggak ada, jadi enggak penting. Alkitab sedang membicarakan dampak subjektifnya, dan itu kita perlu jaga. Kita perlu tolak penafsiran yang berlebihan itu, yang sekali lagi tidak melihat jarak antara zaman itu dengan zaman kita sekarang. Tapi kita juga enggak boleh sampai kehilangan gambaran di mana Tuhan memang memberikan kepada kita ritual-ritual ini untuk kita jalankan dalam bentuk yang kita bisa jalankan pada hari ini. Itu sebabnya kita masih pakai liturgi, saudara. Saudara tapi pikir liturgi itu apa? Kenapa liturgi dimulai bukan dengan nyanyian pujian, tapi dengan panggilan beribadah sekali lagi? Itu mengkomunikasikan sesuatu, saudara. Yaitu saudara bukan beribadah karena saudara datang memuji Tuhan. Saudara datang beribadah bisa memuji Tuhan karena saudara dipanggil untuk beribadah. Inisiasinya itu datang dari Tuhan, bukan dari saudara. Makanya ada votum, saudara. Votum itu kan gitu, panggilan beribadah. Mari semua umat yang dikasihinya, mari kita memuji dia. Ada undangan dari firman Tuhan, ada undangan dari atas. Maka kita menyambut dengan lagu pertama, mari kita memuji Tuhan. Saudara lihat, ini liturgi, saudara, ini ritual, dan ini mengkomunikasikan sesuatu kebenaran. Ini aspek yang kita kadang-kadang tuh kayak lupa gitu sebagai orang Kristen. Sebagai orang reform sih, orang Kristen yang lain banyak yang tahu itu gitu ya. Ini blind spotnya orang Gary E lah gitu. Maksudnya saya nggak terlalu tertarik untuk menghakimi gereja lain sebenarnya. Ini kan self kritik gitu ya, basically. Saya rasa kita perlu recover gitu secara certain sikap yang sadar pentingnya ritual-ritual ini bagi pembentukan iman kita secara subjektif ya. Sama seperti imamat, saudara. Tuhan tuh mengajar Israel mengenai dirinya, mengenai siapa dia, mengenai relasinya dengan umatnya lewat apa? Lewat ritual. Ya. Ini salah satu aplikasinya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali menelaah satu bagian firman Tuhan yang jarang kami buka, dan kalaupun kami membuka kami tidak sering benar-benar mengerti Tuhan apa artinya. Kami bersyukur ada orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan menulis komentari, menulis pengetahuan di mana-mana sehingga kami boleh lebih mengerti apa artinya semua kalimat-kalimat itu. Kami bersyukur boleh melihat Tuhan yang sangat terbeban untuk mendidik umat-Mu, untuk memberitahukan kepada umat-Mu dengan cara-cara yang begitu kontekstual bagi mereka. Kami minta Tuhan yang menolong kami, untuk kami juga boleh menghidupi hal ini, untuk kami menyadari panggilan kami sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman setelah Kristus datang. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk boleh menghidupi dan menggenapi hukum Taurat. Karena kamilah garam dunia Tuhan, dan kami harusnya tidak berubah. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.